saya tidak tahu tidak ada orang Australia yang main di Indonesia dan saya tidak bisa telepon orang dan tanya, oh gimana Indonesia Liga ini? Jadi kamu yang pertama ya? Ya, pertama. Dari Australia yang main di Indonesia ya? Ya, dan saya ke sini, saya tidak tahu, saya langsung ke sini, saya bilang, Liga ini luar biasa. Sampai itu prestasi, karena punya prestasi luar biasa. Saya sudah pernah lihat orang atau negara cinta bola seperti Indonesia. Iya, di Indonesia. Dan dia bilang, oke, Robbie, kita ada uji coba besok di Karawang, tapi kita main lawan Pelita KS. Dan harus mungkin 2 jam pakai bis, kita mungkin berangkat lebih awal dan kita sampai di stadion, masuk di stadion, tapi saya siap-siap, tapi saya mendengar ada banyak orang di situ, saya uji coba, mungkin tidak ada penonton, saya keluar untuk pemanasan, stadion penuh, saya bilang ada mungkin hampir 12.000 orang, saya bilang apa ini, dan saya... Siapa pemain sepak bola Indonesia yang kamu rasa sebagai teman dekat? Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Ketemu lagi dengan saya, Uni Lubis, di program Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini spesialnya tuh pertama, kita mau segera akan memasuki demam Piala Dunia 2026 yang akan dimulai hari Kamis, tengah malam ya. Jadi hari Jumat dini hari, ya kan? Seru banget pastinya, makanya kalau kalian lihat ini di newsroomnya IDN Times, termasuk di studio, suasananya udah suasana Piala Dunia. Udah gitu, malam ini pada saat kita rekaman pas banget berlangsung pertandingan antara Timnas Australia dengan Timnas Indonesia U19 Piala AFF. Dan karena itu, wah, saya tuh beruntung banget karena ternyata di waktu yang sangat singkat kunjungan cuma 3 hari di Jakarta bisa mengundang Kang Robbie Mark Gaspar. Terima kasih. Ini adalah salah satu kesayangan dari Bobotoh Viking, tapi juga sebetulnya Mas Robbie kalian semua sudah tahu ya karena kalian lebih jago tentang bola. Kang Robbie ini atau Mas Robbie, Bang Robbie atau Robbie saya panggilnya, itu pemain sepak bola profesional asal dari Perth, Australia Barat, Western Australia, yang jadi pemain profesional 14 tahun dan 8 tahun diantaranya itu merumput di Indonesia. 4 klub, Persita, Persiba, Balikpapan, kemudian Persema, dan kemudian Persib yang kemarin saya ketemu sama Robbie tuh waktu pas lagi acara Australia Indonesia Senior Editors Meeting di Perth ya, 2 mingguan lalu kita ngobrol, kalian lihat video singkatnya yang saya ngobrol sama Robbie. Ternyata ini juga informasi ya, habis menjadi pemain profesional, kemudian pensiun di tahun 2016 kalau nggak salah ya. 12. Banyak sekali kegiatannya dan termasuk sebagai board dari Australia Indonesia Institute. Ini adalah sebuah payung organisasi yang didirikan oleh pemerintah Australia lewat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan dengan pihak Indonesia untuk people to people contact, second track of diplomasi, macam-macam. Saya mau nanya soal itu. By the way, thank you ya, Robbie udah mampir. Oh, terima kasih. Luar biasa bisa bertemu lagi ya. Iya, bisa ketemu lagi, memenuhi janjinya kalau ke Jakarta. Soalnya waktu itu wawancaranya cuma pakai handphone, guys. Kalau ini kan proper. Pas banget ini kita ya, momen Piala Dunia ya, kemudian pas Australia sama Timnas. Tapi kalau lagi kayak Timnas Australia lawan tim Indonesia, kamu milih siapa? Ya, karena saya berasal dari Australia, saya milih Australia, tapi saya juga terasa saya seperti ya orang Indonesia juga. Ya, tinggal di sini lama dan bekerja
sebagai di Australia Indonesia Institute Board, dan saya punya hubungan yang luar biasa dengan Indonesia karena Indonesia kasih saya waktu untuk bermain bola, untuk membuat bekerja. Saya cinta selama 8 tahun, dan setelah saya pensiun, saya masih bekerja dengan Indonesia untuk perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia, dan saya selalu mau lihat sepak bola Indonesia maju dan ya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan bisa masuk Piala Dunia. Iya, sayang kemarin nyaris ya. Ya. Kemarin kan nyaris ya, almost. Tapi luar biasa bisa masuk ke putaran keempat dan hampir masuk, dan saya pikir pasti nanti di Piala Dunia 2030 pasti masuk. Oke. Amin, ya Amin. kan? Nah, sekarang kita mulai dari Australia karena ini yang mempertemukan kita, kegiatan dalam Australia Indonesia Institute ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok Robby bergabung dengan ini? Oh, saya mendapat surat atau seperti panggilan dari the Minister for Foreign Affairs, Foreign Minister Ibu Penny Wong. Ibu Penny Wong, Menlu Ya, ya. Menlu untuk menjadi board member karena mereka sekarang punya fokus kepada sports diplomacy. Sports diplomacy itu pakai sport untuk perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia, dan saya langsung bicara yes, I'd love to, karena ya sports diplomacy salah satu passion saya, dan saya pikir kita bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia lewat sport atau sepak bola atau sport yang lain, dan ya saya bergabung dengan board Australia Indonesia Institute 1,5 tahun yang lalu, dan ya, luar biasa saya bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia karena saya bangga dengan Indonesia. That's good, karena teman-teman seperti liputan-liputan saya waktu dari acara itu dari Australia, waktu itu ke Perth kemudian ke Melbourne. Jadi ada banyak kegiatan, termasuk di Perth kami berkunjung ke Bertram Primary School yang menjadi salah satu dari 263 sekolah yang bekerja sama dalam program Bridge ya. Mungkin karena saya tahu kamu sudah ke sekolah itu ya. Benar. Gimana, apa yang kamu lakukan di sekolah itu? Oh, karena di Australia kita lihat yang murid-murid yang belajar bahasa Indonesia menurun, dan ada guru-guru yang panggil saya untuk masuk ke sekolah mereka, dan saya bicara tentang pengalaman saya, dan saya selalu bilang kepada murid-murid saya cemburu dengan mereka karena mereka bisa belajar bahasa Indonesia di sekolah. Saya nggak bisa, dan waktu saya ke Indonesia susah, saya harus belajar bahasa Indonesia waktu di sini, dan saya bilang kalian mendapat mungkin opportunitas luar biasa untuk belajar bahasa Indonesia karena kita tetangga dan Indonesia dekat, bisa ke Indonesia dan bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Dan setelah saya bicara sama anak-anak, mereka semua kaget karena saya bermain bola di Indonesia, dan saya bawa mereka ke lapangan dan kita bermain bola di sekolah. Tapi saya bilang kepada semua murid-murid, tidak boleh pakai bahasa Inggris, harus pakai bahasa Indonesia. Kan kita dribbling dengan kiri, kanan, putar, dan ya mereka enjoy dan mereka have fun dan juga belajar bahasa Indonesia. Dan ya salah satu sekolah Bertram, dan ya Pak Vincent. Ada penggemar kamu yang namanya Mia, Mia, grade ya. 5. Dia bilang dia suka banget sepak bola. Ya, dan dia ingat bagus. sekali waktu Robby datang ke sekolahnya. Itu target saya, bagaimana saya bisa mungkin kasih mereka motivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Karena saya selalu bilang, karena saya belajar bahasa Indonesia itu bikin kasih saya kesempatan luar biasa untuk menjadi teman-teman sama orang di Indonesia, dan kesempatan, experiences luar biasa. Robby, sebetulnya tuh Indonesia sama Australia kan deket ya, neighbor kan, tetangga, dan mahasiswa Indonesia belajar di luar negeri itu paling banyak di Australia. Mungkin sekitar 20.000 lebih ya. LPDP ya di Melbourne juga baik, di semuanya. Dan sebetulnya kayak program, saya ikut program yang dialog antara senior editor ini sejak tahun 97. Tetapi kok misunderstanding ya, salah paham antara publik di Australia terhadap Indonesia itu masih besar. Kesannya tuh Australia tuh cuma tahu Indonesia karena liburan di Bali, tapi belum banyak mengetahui yang lain tentang Indonesia. Menurut kamu itu kenapa? Ya, kita selalu bilang berganti pikiran beyond Bali. Karena saya itu mungkin salah satu pekerjaan saya untuk edukasi publik orang Australia, dan Indonesia bukan hanya Bali, ada Jakarta, Surabaya, dan di mana-mana. Dan saya beruntung karena saya bermain bola di Indonesia selama 8 tahun, dan saya bisa
keliling-keliling seluruh Indonesia dan lihat bagaimana Indonesia indah di mana-mana. Ya, bisa ke Papua, bisa ke Aceh, bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, dan ya itu mungkin dari media Australia. Dan itu salah satu pekerjaan kita dari Australia Indonesia Institute, bagaimana kita bisa ganti pikiran publik Australia tentang bagaimana mereka pikiran tentang Indonesia. Dan we're working hard, dan saya selalu bicara, saya waktu sebelum ke main bola di Indonesia, saya belum pernah pergi ke Indonesia, tapi saya ke Indonesia dan saya jatuh cinta dengan Indonesia dan change my Jadi life. waktu itu kamu belum pernah liburan ya? Belum. Aneh ya, orang Aneh. Perth kok belum pernah liburan ke Bali, karena waktu pas di sana ngobrol-ngobrol katanya justru orang-orang di Perth itu lebih suka liburan di Bali karena lebih murah juga jatuhnya. Ibu saya dan papa saya, kita ke Malaysia atau ke Singapura, bukan ke Bali, dan ya, saya pertama kali ke Jakarta, saya bilang, oh wow, ini luar biasa. Dan macet. Ya, macet. Dan Kalau di Perth very quiet, nice ya. Tapi saya suka chaos, saya suka ini ya, dan ya saya terasa seperti saya di rumah ya, di kampung saya. Oke. Nah, kamu kan kalau nggak salah tahun lalu kamu membantu mempertemukan sehingga ada pertandingan antara Persib ya lawan Western Sydney Wanderer. Itu bagian dari diplomasi bola kedua negara juga. Gimana ceritain itu soal itu? Cerita-cerita seperti mimpi saya. Saya bisa membawa tim dari Australia bermain lawan mantan tim saya, dan mereka bisa feeling suasana sepak bola Indonesia. Tapi saya dekat sama Boyan Hodak, dan dia bilang, Robbie, saya mau main lawan tim lawan Boyan Hodak ini sekarang pelatih Persib. Sayang dia mau resign ya? Ya, dia resign, mundur. Tapi dia menjadi masih advisor untuk Persib, dan dia bilang, Robbie, saya mau main lawan tim dari Australia. Saya bilang, oke. Saya coba coach, dan saya telepon Western Sydney Wanderers, dan itu hari Rabu, dan mereka bilang, kapan kita ke Indonesia? Rabu ke depan. Dia bilang, oke, kita urus. Mereka ke Indonesia sampai hari Rabu ke depan, dan mereka di situ 2 hari, main hari Sabtu, 20,000 orang live di TV, dan mereka bilang, Robbie, ini luar biasa, dan banyak pemain bicara kepada saya, Robbie, saya mau main di Indonesia juga. Saya lihat suasana, dan seperti saya aku bermimpi. Ikut goosebump ya, agak merinding, seneng ngelihat seperti itu ya. Itu yang Persib, mereka membuat semua untuk mereka, dan mereka punya pengalaman luar biasa, dan dari waktu mereka sampai mereka pulang, best feeling ever. Dan itu CEO di Western Sydney Wanderers mau kembali lagi, dan dan saya tahu mereka punya hubungan yang baik, dan ya mudah-mudahan kita bisa membuat itu lagi ya, karena itu bisa perbaiki hubungan antara Australia dan Indonesia. Orang bilang soft diplomacy, saya panggil smart diplomacy. Smart diplomacy, ya. Nah, waktu kita ketemu di Perth itu kan terus kamu bikin video ya, yang mendoakan semoga Persib bisa juara. Ternyata juara. Amin, ya. Habis itu gimana? Waktu pas juara itu terus kamu gimana? Ada yang kamu kontak-kontak nggak sama teman-teman di Persib? Saya senang sekali, dan teman-teman semua dari Bandung juga kita lagi kontak-kontak, dan tapi saya lihat mereka bisa juara 3 kali berturut-turut. Itu sangat luar biasa. Saya untuk juara 1 kali Indonesia susah, tapi 3 kali berturut-turut ya luar biasa. Dan saya kontak-kontak sama semua teman-teman saya dan bilang congratulations, luar biasa, dan ya dengan hatinya ya luar biasa. Dan ya saya tahu mereka mungkin mau coba lagi tahun depan juara lagi, dan mudah-mudahan bisa juara lagi ya, karena ya itu punya tim bagus, tapi juga punya support dari Boboto dan seluruh Jawa Barat luar biasa. Nah, kali ini kamu ke Jakarta ngapain? Untuk membantu dengan API, Asosiasi Pemain Persepak Bola Indonesia, karena kamu kalau nggak salah pemain asing pertama yang bergabung dengan ini ya? Orang Australia bergabung di Indonesia bermain. Di Indonesia. Apa kegiatannya APP ini? Itu Asosiasi Pemain Indonesia, dan saya juga bekerja sebagai advisor untuk di Chair and Gensec of FIFPro Asia, dan kita di sini untuk capacity building, untuk membantu API, tapi kita juga mau lihat sepak bola Indonesia maju, karena kita lihat potensi sepak bola Indonesia luar biasa, dan bagaimana kita bisa membantu sepak bola Indonesia untuk maju dan bisa masuk di misalnya Piala Dunia, atau punya hasil bagus, prestasi bagus di Asian Cup, atau ya di Piala AFF dan lain-lain. Dan
kita bangga dengan sepak bola Indonesia, bagaimana kita bisa membantu sepak bola Indonesia untuk bisa maju. Robi di APPI kan board ya, duduk di board ya? Dulu Oh, saya oke. dari 2011 sampai 2014 di board, tapi saya mundur waktu saya pensiun, setelah saya pensiun, dan ya saya masih bangga karena di board di FIFPro mereka tahu saya bangga dengan Indonesia, juga bisa bahasa Indonesia. Mereka suruh, oke Robi, kamu bisa ke Jakarta untuk ketemu sama API dan membantu mereka juga. Robi, Australia kan prestasi persepak bolaannya lebih baik daripada Indonesia karena ya buktinya bisa masuk ke ajang Piala Dunia ya. Menurut Robi, karena kamu pengalaman 8 tahun ya di 4 klub di Indonesia, apa yang bisa dibagikan oleh persepak bolaan di Australia kepada persepak bolaan di Indonesia? Ya, itu tidak mudah masuk di Piala Dunia. Ya, Australia mungkin 30 tahun lebih tidak masuk Piala Dunia, tapi masuk di 2006. Dan kita punya mungkin coach education bagus. Kita juga punya pathways untuk usia dini, untuk pemain muda. Dan kita mungkin investasi di dalam bola. Tapi saya juga lihat sekarang di misalnya Pak Erik dan lain-lain, mereka investasi di bola. Dan saya lihat itu harus punya planning, harus pikir untuk 20-30 tahun ke depan, dan harus tetap ke strategi atau planning dan percaya diri. Dan saya lihat sekarang Indonesia udah mulai maju, dan saya pikir pasti, dan kita lupa ada 20 lebih negara di dunia, dan semua mau masuk Piala Dunia, dan susah ya. Dan saya lihat Indonesia udah mulai membuat hal-hal yang penting untuk bisa nanti ke Piala Dunia. Dan ya saya percaya diri, dan Indonesia juga harus percaya diri untuk bisa masuk Piala Dunia atau bisa di Piala Asia punya prestasi bagus. Dan ya kemarin ada mungkin waktu setelah saya selesai bermain bola ada beberapa masalah di sepak bola Indonesia, tapi sekarang sepak bola Indonesia udah mulai maju, dan saya lihat punya potensi luar biasa, dan saya mau membantu Indonesia supaya mereka bisa masuk di Piala Dunia juga. Jadi sekarang udah membaik ya di Ya. eranya PSSI, di eranya Pak Erik ya. Apa mungkin 5 hal yang menurut Robi, dari pengalaman Robi, dari penglihatan Robi di Indonesia, di Australia, yang paling urgent tadi usia dini. Usia dini, ya. Usia dini itu sedini apa? Seperti Maksudnya usia berapa? dari usia mulai dari 5 atau 6 tahun. Lebih awal, lebih bagus. Kita harus lay a foundation untuk mereka untuk nanti bisa maju. Dan menurut saya lihat sekarang fasilitas untuk tim-tim Indonesia udah mulai lebih bagus. Dan fasilitas juga untuk yang usia dini harus punya bagus fasilitas juga. Dan harus coach education, itu yang penting sekali. Dan juga Indonesia lebar, itu punya banyak pulau ya, itu hampir seperti Australia, dan mungkin bisa belajar dari Australia bagaimana kita sepak bola, karena Australia juga lebar, panjang, besar, dan ya itu susah juga. Dan mungkin menurut saya harus pemain-pemain dari Indonesia keluar dan main di luar Indonesia, dan harus challenge yourself, harus bekerja keras dan coba main di luar Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Dulu lain-lain. Bima. Dulu yang main di luar negeri juga ada beberapa ya, tapi harus konsisten ya. Mengirimnya harus konsisten ya. Dan saya mau lihat pemain Indonesia main di Liga Australia A-League, karena saya pikir mereka punya potensi bisa main di situ, dan juga dekat Indonesia juga kita punya liga bagus juga. Dan saya pikir bagus untuk Australia juga kalau ada pemain dari Indonesia main di Australia juga. Dan ya kita mungkin harus tukar ilmu juga Indonesia dan Australia, dan kita tetangga. Dan misalnya saya dari Perth hanya 4 jam ke Jakarta atau 3,5 jam ke Bali, tapi saya lihat Indonesia udah mulai bikin foundation untuk bisa menjadi sukses nanti. Kita lihat Jepang, mereka saya mendengar punya kontrak, punya target atau goals atau project 100 tahun. Mereka udah bisa juara. Blueprintnya ada ya, jelas blueprint. ya. Dan mereka percaya diri dengan blueprint. Dan lihat timnas Jepang luar biasa. Timnas wanita juga pernah juara Piala Dunia. Sekarang baru juara Piala Asia untuk cewek, dan harus percaya diri dan berani, brave. Jadi gini, setiap kali pemain klub Indonesia, timnas Indonesia main dan kemudian di level internasional ya, dan kemudian kalah misalnya. Jadi kalau kita lihat di media sosial itu komentarnya, aduh staminanya kurang nih, aduh tinggi badan kurang, sehingga kalau duel
itu kalah. Menurut Robby, Itu alasan menurut saya. Lihat Messi, dia kecil. I know. Ya, sepak Dia bola. bahkan pakai scientific untuk nambahin tinggi badannya kan benar, ketika benar. dia bergabung dengan Barca ya. Benar, dan Iya. itu Tadinya semua pendek banget. itu semua di hati mungkin juga, Iya. dan kita harus percaya diri, kita harus kasih mereka motivasi untuk bisa menjadi lebih bagus. Saya bilang selalu, kita menang dan kita tidak pernah kalah, kita selalu belajar. We either win or we learn, we never lose. Dan ada dua tim, dan misalnya ya, saya lihat Indonesia untuk masuk Piala Dunia kemarin, mereka main luar biasa, tapi harus kualifikasi di Arab Saudi, lawan Arab Saudi dan Qatar. Susah main di sana juga, dan mereka menang terus di kandang, dan juga bisa seri lawan Saudi di Saudi, dan juga bisa mungkin lawan siapa lagi, Jordan dengan Bahrain di Bahrain, dan saya lihat Urap mulai lebih bagus, dan kita harus juga mengerti negara-negara yang lain juga mau masuk Piala Dunia. Mereka juga investasi di sepak bola, dan harus pelan-pelan, harus mungkin lay foundation, dan pasti nanti Indonesia bisa mendapat prestasi yang luar biasa. Robby, tadi kamu cerita bahwa salah satu yang disarankan, dan memang itu juga saran banyak orang, adalah pembinaan usia dini. Tadi kamu bilang mulai usia 5-6 tahun ya. Nah, saya karena ini program Real Talk, basically exploring the personal. Gimana cerita kamu kok bisa ke sepak bola? Apakah mulainya dari usia 5-6 tahun juga? Gimana ceritain? Oke, misalnya di Australia. Nah, your life, My life. Oke, saya mulai main di liga di Australia. Nggak, waktu mulai main bola umur berapa? 5. Oh, Usia 5 ya, kita. kamu kan Mark Gaspar. Ya, Robert Mark Gaspar. Kroasia tadi Orang kan? Kroasia, ya. Orang Kroasia. Ya, mama papa saya Kroasia, tapi saya lahir di Australia. Lahir di Perth. Iya. Nah, terus gimana ceritanya tuh? Oke, ya, ibu dan papa saya datang dari Kroasia. Mereka cari hidup yang lebih bagus karena waktu di Kroasia atau Yugoslavia komunis, dan papa saya duluan dan ibu saya datang, dan saya punya kakak, dia umur 5 tahun lebih tua daripada saya, dan dia mulai main bola, dan ibu antar dia ke bola, dan saya lihat kakak saya main bola, saya langsung nangis. Saya mau main, tapi saya nggak bisa, saya terlalu kecil. Tapi ada usia 8, tapi ibu saya bisa dia main, dan saya mulai main di usia 8, tapi saya baru 5 tahun dan di liga, dan saya main di tim seperti Kroasia saya di Australia, dan saya main di situ sampai saya umur 16. Dan saya pindah ke Kroasia, main di Kroasia hampir 1,5 tahun di Hajduk Split. Setelah saya selesai di Kroasia, saya tinggal jauh dari keluarga saya nggak bisa tahan. Saya pulang dan saya pindah ke Sydney Olympic di Old A-League. Saya main di situ 1 tahun lebih, kembali lagi dan pindah ke Brunei. Ya, Dari Brunei terus ke Sabah ya? Sabah 2 tahun, kembali lagi ke Brunei, dan setelah itu saya ke Indonesia. Tapi waktu orang telepon saya, Robby, kamu mau ke Indonesia? Saya bilang, oh, saya tidak tahu ada orang ini, tidak ada orang Australia yang main di Indonesia, dan saya tidak bisa telepon orang dan tanya, oh gimana Indonesia Liga Oh, ini? jadi kamu yang pertama ya? Ya, pertama. Dari Australia yang main di Indonesia ya? Ya, dan saya ke sini, saya tidak tahu, saya langsung ke sini, saya bilang, Liga ini luar biasa. Lebih bagus daripada Brunei dan Malaysia, dan saya lihat pemain top. Dan saya ke sini, saya pikir saya ini mungkin 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun, kemudian saya pensiun di sini, dan ya jatuh cinta dengan sepak bola Indonesia, dengan Indonesia juga, dan ya change my life, making that one decision. So ya luar biasa, dan sekarang saya lihat potensi sepak bola Indonesia, dan saya mau lihat Indonesia ya sampai itu prestasi, karena punya prestasi luar biasa. Saya tidak pernah lihat orang atau negara cinta bola seperti Indonesia. Iya, di Indonesia. Makanya di Indonesia 280 juta penduduk, cinta bola ya, luar biasa. Tentu kita berharap bisa ke Piala Dunia ya, jangan cuma jadi penggemar gitu kan. Kalau di Piala Dunia pasti di pesta 1 bulan terus ya. Iya, pasti itu. Nah, 4 klub ya, Persita nih dulu saya SMA-nya
Di sampingnya stadion, Ya, Kober Stadion ya. Benteng ya. Benteng. Persita, kemudian Persiba, Balikpapan, kemudian Persema, lalu Persib. Ada nggak highlight yang unik-unik dari 4 klub itu? Oke. Persita pertama kali, kamu belum bisa bahasa Indonesia waktu itu ya? Belum, tapi ya saya ingat hari Kamis sore, langsung latihan senam-senam dengan tim. Besok langsung Jumat pagi latihan. Jumat latihan sore juga, dan saya bersama Coach Samsin Omar, dia dari Makassar, tapi saya lihat timnya luar biasa, okay? Dan dia bilang, okay, Robbie, kita ada uji coba besok di, bukan Karawang, tapi kita main lawan Pelita KS. Dan harus mungkin 2 jam pakai bis, kita mungkin berangkat lebih awal, dan kita sampai di stadion, masuk di stadion, tapi saya siap-siap, tapi saya mendengar, sebenarnya ada banyak orang di situ. Saya uji coba, mungkin tidak ada penonton. Saya keluar untuk pemanasan. Oh, stadion penuh. Stadion penuh. Saya bilang ada mungkin hampir 12,000 orang. Saya bilang, oh, apa ini? Dan saya sama teman satu yang dari Liberia, saya bilang, Fala, stadion penuh, Robbie, kamu tunggu aja. Nanti pasti di mana-mana main, pasti penuh. Dan saya kaget, langsung kita main uji coba. Kita menang 1-0, dan setelah itu saya tangan-tangan dengan Persita Tangerang. Ya, kita punya tim yang luar biasa, dan mungkin saya cerita waktu saya main Tarkam. Oh, main Tarkam Robbie ini main Tarkam juga, guys. Ya, itu pengalaman yang luar biasa untuk saya. Saya juara 2 kali Tarkam, ya, dan ya itu pengalaman. Ilham Tarkam di mana? Waktu di Persita itu? Ya, waktu di Persita, Ilham Jaya Kusuma telepon saya, Robbie, kamu mau main Tarkam? Saya bilang, Ilham, apa ya Tarkam? Dia bilang, ayo, kamu siap jam 1, bawa sepatu bola, juga yang gantian, yang handuk, dan semua, kita main Tarkam. Oke, Ilham, kita datang main Tarkam, punya tim luar biasa, mungkin bisa juara Liga Indonesia, ya. Punya semua mantan timnas pemain, dan ya setelah itu saya pindah ke Persiba Balikpapan, dan ya highlight untuk Persiba Balikpapan, kita masuk di 4 besar di wilayah timur, dan kita masuk di 8 besar, ya main lawan Persik, PSIS sama Arema juga, dan untuk tim yang Persiba tidak besar, tapi kita bisa masuk di 4 besar luar biasa. Dan di Persema mungkin highlight, saya menjadi mungkin salah satu top score di mungkin musim pertama saya di situ, main sama Ilham Jaya Kusuma juga, bukan Ilham, dengan Irfan Baktim. Kita satu kamar, dan main sama Bima Sakti, dan punya teman-temannya luar biasa. Tapi highlight mungkin saya di Indonesia untuk main di Persib. Ya, tim paling besar di Indonesia, dan supporter luar biasa, manajer juga luar biasa, dan ya tinggal di Bandung luar biasa juga, selalu macet. Juga di weekend ya macet terus, orang Jakarta ke sini, tapi saya juga Jakarta belanja di outlet. Saya juga tinggal di Dago, dekat ya outlet semua, tapi saya juga kecewa sedikit karena kita tidak punya prestasi. Kita hanya di posisi 7 atau 8, dan kita punya tim yang luar biasa. Menurut saya bisa juara, tapi ada pemain yang beberapa cedera, saya juga cedera, dan tidak punya mungkin konsistensi untuk bisa juara, dan Sriwijaya juara, dan tapi ya pengalaman saya di Indonesia luar biasa. Ya, saya enjoy ya semua 8 tahun, dan bisa keliling seluruh Indonesia, dan bisa punya pengalaman yang ya top, luar biasa. Siapa pemain sepak bola Indonesia yang kamu rasa sebagai teman dekat? Oh, ada banyak. Seperti waktu saya di Persita, Ilham Jaya Kusuma, saya dekat sama dia. Sofian Morhan, luar biasa. Saya dekat sama Ponario juga. Siapa lagi? Greg Nokolo, dan juga dengan Victor Igbenefo juga, dan Gaston Castagno, karena kita satu rumah. Dan ya, kalau main bola sama teman-teman, saya bisa langsung telepon mereka. Dan kita seperti kemarinnya itu, kita semua dekat. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, dan lagi WhatsApp dengan teman-teman. Dan besok saya bertemu dengan exco di API, dan bisa bicara sama mereka seperti Andri Tani, sama Jupe, dan luar biasa. Dan ya, saya ya punya pengalaman di sini luar biasa. Kamu makanan favoritnya apa, Robert? Oh, makanan Indonesia? Ya, coto Makassar. Kenapa kok coto Makassar? Kamu kan belum pernah
di Makassar? Ya, saya waktu bermain di Persiba Balikpapan ada banyak orang dari Oh, dari Makassar. Bugis, Ya, dari ya, Bugis ya. dan kita kalau selesai pertandingan kita semua pergi makan coto Makassar dan kita sering lewat Makassar kalau mau ke Papua, ke Manado, ke mana-mana dan Hampir. ya kita ke pelabuhan di Makassar di ujung pandang dan kita makan coto Makassar bukan hati yang daging ya dan Yang daging, of course. dan juga sup konro luar biasa dan ya Sebenarnya kalau coto Makassar daging sama sup konro, kamu bisa masak di Perth, bener Ya, nggak? ya. Kan ini apa namanya? saya nggak bagus untuk masak ya. Saya lebih bagus, lebih saya mau beli ya, tapi luar biasa. Tapi saya sering makan seperti hari ini soto ayam, nasi goreng, mie goreng, dan ya bakso dan lain-lain. Kamu suka pemusik Indonesia nggak? Sedikit seperti waktu Ariel Peter Pan dan ya lain-lain dan waktu saya main di Persiba Balikpapan, istri Gaston, Julia Perez. Oh, oke. Ya, dan saya menjadi dekat sama dia dan ya dan dia meninggal dan ya itu sakit hati. Tapi ya itu seperti musik-musik dan saya ya kadang-kadang mendengar dangdut dan lain-lain ya. Mendengar dangdut. Nah, sekarang balik lagi ke Piala Dunia. Kamu punya tim favorit nggak? Of course, Ya, Australia. tapi juga Kroasia karena ibu dan papa saya orang Kroasia dan saya pernah main di Kroasia dan tapi ya saya juga suka cara bermain misalnya Argentina atau Spain dan saya suka nonton semua sepak bola karena ya fans sepak bola tapi mudah-mudahan sepak bola Australia atau timnas Australia bisa prestasi kalau kita mendapat prestasi ya itu lebih bagus untuk sepak bola Australia bisa mungkin mendapat sponsor lebih banyak, anak-anak bisa tambah bermain sepak bola dan ya karena kita harus ya masukin ya mungkin bantuan untuk sepak bola Australia. Pertanyaan terakhir. Pemain Indonesia itu banyak yang suka layu sebelum berkembang, you know ya. I mean like layu sebelum berkembang itu ya like stagnan ya, stagnan. Ya, nggak sampai ke topnya, puncaknya. Menurut kamu itu kenapa? Karena mereka nggak keluar main dari Indonesia. Mereka punya talent, punya potensi, tapi juga mereka harus mendapat kesempatan. Tapi kalau mereka bisa keluar dari Indonesia, mereka bisa pasti bisa get out of their comfort zone. Mereka bisa keluar dan bisa menjadi lebih bagus ya. Harus challenge yourself dan ya seperti Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang lain yang coba main di luar. Kalau enggak tidak masalah kalau datang tapi harus coba, harus paksa, harus coba karena nanti kamu menjadi pemain lebih bagus, bisa bawa kebiasaan yang dari luar negeri ke Indonesia dan pemain muda bisa belajar dari Anda, dari kalian dan ya luar biasa. Thank you, terima kasih banget loh Robby sudah mampir dan sharing dan ini anggap saja sebagai kick off kemeriahan Piala Dunia 2026 ya. Luar biasa. Semoga kita mendapatkan pertandingan-pertandingan yang menarik ya, membuat optimisme dan memberikan dopamin ya, karena Indonesia penting banget nih. Banyak sekali berita-berita yang negatif di Indonesia hari-hari ini dan berharap bahwa minggu-minggu Piala Dunia ini akan memberikan kegembiraan tidak hanya di Indonesia, penggemar bola, tetapi penggemar bola di seluruh dunia dan juga di Australia. Thank you, sukses terus ya. Terima kasih atas upaya-upaya Robby untuk people to people contact ya, soft diplomasi, second track diplomasi antara kedua negara. Itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Robby Gaspar, salah satu kesayangan Bobotoh, pemain profesional dari Australia Barat, Perth, yang pernah merumput 8 tahun di Indonesia. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Salam.